Ilmu sejarah. Ilmu sejarah merupakan bagian dari berbagai cabang ilmu yang dipelajari oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi umat manusia. Ilmu sejarah senantiasa menarik minat banyak orang. Orang-orang biasa dan orang-orang yang tidak pintar juga ingin mengetahuinya. Para raja dan penguasa berlomba-lomba mempelajarinya. Dalam memahaminya secara lahiriah, sama antara orang-orang pintar dan orang-orang bodoh. Hal itu karena dilihat dari segi lahiriah, sejarah tidak lebih dari berita tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Dalam sejarah tentang abad-abad lalu terdapat beragam pendapat, perumpamaan, dan pertemuan yang diadakan, khususnya di saat perjamuan. Selain itu, sejarah membuat kita memahami bagaimana kondisi-kondisi manusia mengalami perubahan, kerajaan-kerajaan mengalami perluasan kawasan, bagaimana manusia-manusia memakmurkan dunia hingga membuat mereka meninggalkan tempat tinggal dan tibalah sang waktu menjumpai masa mereka. Secara hakikat, sejarah mengandung pemikiran, penelitian, dan alasan-alasan detil tentang perwujudan masyarakat dan dasar-dasarnya, sekaligus ilmu yang mendalam tentang karakter berbagai peristiwa. Karena itu, sejarah adalah ilmu yang original tentang hikmah dan layak untuk dihitung sebagai bagian dari ilmu-ilmu yang mengandung kebijaksanaan atau filsafat. Para sejarawan Muslim terkemuka telah mencatat sejarah-sejarah masa lalu secara menyeluruh. Namun, kerja keras mereka itu oleh orang-orang yang kerdil dicampur adukkan dengan kebatilan-kebatilan dan riwayat-riwayat yang lemah hingga diikuti oleh orang-orang yang datang kemudian. Kita lantas mendengar sejarah tersebut dalam versinya yang tidak lagi original. Mereka pun tidak memperhatikan sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa dan tidak membuang kisah-kisah yang remeh atau lemah. Upaya penelitian sedikit dilakukan. Kesempurnaan pun cacat. Berita yang sampai sering keliru. Taklid sudah berurat berakar pada kebanyakan manusia. Kemunduran pencapaian dalam banyak cabang ilmu terjadi. Kebodohan telah menjadi wabah sekaligus bencana kemanusiaan. Padahal kekuasaan kebenaran tidak dapat dilawan, setan kebatilan dihanguskan oleh meteor-meteor pemikiran. Orang yang menukil hanya bersifat mendikte dan menyampaikan. Namun akal pikiran akan menembus kebenaran ketika terhalang. Ilmu akan membersihkan lembaran-lembaran hati guna menampung kebenaran tersebut. Mazhab-mazhab atau aliran penulisan sejarah. Banyak orang yang telah melakukan penulisan sejarah. Mereka mencatat sejarah umat manusia dan bangsa-bangsa dunia. Namun orang-orang terkenal yang memiliki kecakapan yang diakui, dan menulis sejarah masa lalu secara komprehensif sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari. Di antaranya adalah Ibnu Ishaq, At-Tabari, Ibnu Al-Kalbi, Muhammad bin Umar Al-Waqidi, Saif bin Umar Al-Asadi, dan lainnya yang sudah terkenal dan memiliki keistimewaan tersendiri. Sayangnya dalam buku-buku Al-Masudi dan Al-Waqidi terdapat cacat sebagaimana telah diketahui para pakar sejarah yang terpercaya dan terkenal di kalangan para Al-Hafiz. Walaupun demikian, seluruh ahli sejarah menerima catatan sejarah mereka secara khusus dan mengikuti jejak-jejak mereka dalam menyusun karya tulis. Seorang kritikus sejarah yang benar-benar ahli memiliki kemampuan untuk menyingkap kepalsuan berita-berita mereka atau memberikan penilaian bahwa mereka adalah orang yang layak diterima. Peradaban itu memiliki karakter-karakter tersendiri yang dapat dijadikan tolok ukur sejarah sekaligus menjadi rujukan riwayat dan atsar. Kebanyakan metodologi sejarah yang ditulis masih bersifat umum, karena keumuman dua imperium pada masa awal Islam, di samping cakupannya yang terlalu jauh, sehingga bercampur antara hal-hal penting maupun yang tidak penting. Salah satu ulama yang menulis sejarah yang meliputi sejarah bangsa-bangsa pra-Islam seperti Al-Mas'udi dan para pengekornya.
Setelah itu, muncul para penulis yang menulis sejarah dalam batasan waktu tertentu sehingga ia hanya mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masanya maupun tentang kotanya sendiri. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Hayyan, penulis sejarah tentang Andalusia, kini Spanyol, dan Daulah Umayyah di sana, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Ar-Rafiq, penulis sejarah Afrika dan kerajaan-kerajaan di kawasan Kairouan. Sayangnya, para penulis sejarah yang datang setelah mereka hanya menempuh cara-cara taklid, miskin karakter dan akalnya, selain berpikiran jumud. Ia hanya mengikuti pola-pola penulisan sejarah yang sudah ada dan lalai terhadap perubahan-perubahan masa dan tradisi-tradisinya dari generasi ke generasi, dari bangsa ke bangsa lain. Ia hanya mencatat berita tentang kerajaan-kerajaan dan peristiwa-peristiwa pada masa awal, tak ubahnya gambar-gambar yang tidak punya bahan, atau seumpama pedang-pedang lebar yang terlepas dari sarungnya. Mereka hanya memuat himpunan informasi yang tidak berguna karena tidak jelas ujung pangkalnya. Yang mereka catat hanyalah peristiwa-peristiwa yang tidak jelas usulnya, ataupun bagian-bagian yang tidak dapat ditarik kesimpulan umumnya, serta tidak dapat diklasifikasi secara sistematis. Mereka hanya mengulang tema-tema sejarah-sejarah yang sudah menjadi pengetahuan umum karena mereka bertaklid buta terhadap orang-orang terdahulu. Mereka tidak meniru karakter generasi-generasi hebat sebelumnya, sehingga tentang hal ini masih dibutuhkan penjelasan. Sangat disayangkan, buku-buku yang mereka tulis tidak juga bisa menjelaskan mengapa mereka bersikap demikian. Ketika mereka membahas persoalan kerajaan, mereka hanya menyusun berita-beritanya baik berita yang benar maupun yang salah, tanpa menerangkan permulaannya, sebab-sebab kebangkitannya dan keruntuhannya. Model seperti itu membuat pembaca masih penasaran dengan permulaan-permulaannya dan fase-fasenya, meneliti faktor-faktor pasang surutnya, dan mencari penjelasan memuaskan tentang perbedaan-perbedaan dan kesamaan-kesamaannya, sebagaimana akan kami sebutkan dalam pembukaan kitab. Fase berikutnya, sejarah ditulis dengan metode sangat ringkas. Para penulisnya merasa cukup dengan menyebutkan nama-nama raja, tanpa menyebutkan nasab dan kisah-kisahnya. Selain itu, mereka hanya menyebutkan waktu memegang tampuk kekuasaan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Rasyid dalam Mizan al-Amal dan para sejarawan yang meniru metodenya. Mereka tidak perlu dianggap sebagai penulis sejarah, karena mereka telah menghilangkan bermanfaat dan menodai mazhab-mazhab yang terkenal di kalangan para sejarawan. Setelah saya membaca berbagai buku tentang umat manusia, baik di masa lalu maupun sekarang, saya bangkit dari kelalaian dan tidur panjang. Saya mulai bergelut dalam bidang tulis-menulis. Saya menyusun kitab tentang sejarah yang menyingkap tabir kondisi generasi-generasi yang sedang tumbuh dan memuat bab-bab secara khusus tentang berbagai macam peristiwa dan pelajaran. Dalam kitab ini saya menjelaskan tentang sebab-sebab berdirinya suatu kerajaan dan peradaban dengan mendasarkan pada sejarah bangsa yang telah membangun Maghribi, yakni Maroko pada masa itu dan memakmurkan kota-kotanya. Selain itu saya mencatat kerajaan-kerajaan mereka, baik yang lama maupun yang pendek umurnya, serta para raja dan pendukung mereka yang terdahulu dari kalangan bangsa Arab dan Barbar. Keduanya merupakan generasi yang dikenal lama bermukim di Maghribi dan lama hidup di sana dari generasi ke generasi, sehingga bangsa lain tidak dikenal di sana. Saya menulisnya secara teliti dan bersih dari cacat serta membuatnya mudah dipahami oleh kaum intelektual dan para ahli. Penulisan bab-babnya saya buat secara menarik dan mengagumkan sehingga menjadi sebuah model baru dalam penulisan sejarah. Dari situ saya menjelaskan kondisi-kondisi peradaban dan perilaku perkotaan serta hal-hal baru yang timbul akibat sosial manusia.
Anda akan merasa puas dengan hukum-hukum yang melatar belakangi peristiwa-peristiwa dan dapat memahami bagaimana sebuah bangsa memulai kerajaannya. Dengan begitu Anda akan terlepas dari taklid dan dapat mengetahui pola-pola sejarah sebelum dan sesudah Anda. Kitab ini saya susun dalam bentuk mukadimah dan 3 kitab. Pertama, Mukodimah. Bagian ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu sejarah, mazhab-mazhab sejarah dan berbagai kekeliruan para sejarawan. Kedua, kitab pertama. Bagian ini menjelaskan tentang peradaban dan unsur-unsur penting yang menjadi prasyarat peradaban seperti raja, penguasa, pekerjaan, profesi, ilmu pengetahuan dan faktor-faktor yang mendasari semua itu. Ketiga, kitab kedua. Kitab ini berisi tentang sejarah orang-orang Arab, generasi-generasi mereka, dan kerajaan-kerajaan mereka sejak masa kekhalifahan hingga saat ini. Selain itu, buku ini juga memuat sejarah tentang sebagian bangsa-bangsa terkenal seperti Nabat, Saryaniyah, Persia, Bani Israel, Kipti bangsa Mesir Yunani, Romawi, dan Eropa. Keempat, kitab ketiga. Buku ini menjelaskan tentang sejarah orang-orang barbar dan sebagian kabilah mereka yang terkenal bernama Zinatah. Kitab ketiga ini menyebutkan permulaan mereka, generasi-generasi mereka, kekuasaan dan kerajaan yang ada di Maghribi secara khusus. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke timur untuk meraih cahaya-cahayanya, melaksanakan fardu dan sunnah di tempat tawaf dan tempat ziarahnya, meneliti jejak-jejaknya dalam catatan-catatan dan buku-bukunya. Maka saya memperoleh tambahan informasi berupa sejarah raja-raja bangsa Ajam di negeri-negeri timur tersebut, dan bangsa Turki serta kawasan yang mereka kuasai. Informasi-informasi tambahan tersebut saya masukkan ke dalam apa yang telah saya tulis sebelumnya dengan mempertimbangkan kesamaan masa dengan bangsa-bangsa yang telah saya tulis itu. Namun, masalah ini saya susun secara ringkas tanpa menghilangkan maksud-maksud yang dituju para pembaca, dan masuk melalui faktor-faktor sejarah secara umum, lalu menukik pada informasi khusus. Dengan demikian apa yang saya tulis mencakup sejarah manusia secara keseluruhan, memudahkan hikmah-hikmah yang sulit dipahami, memberikan alasan-alasan atau sebab-sebab yang melatar belakangi sejarah suatu bangsa. Dengan begitu, kitab yang telah saya tulis ini menjadi penjaga hikmah sekaligus wadah sejarah. Karena kitab tersebut memuat sejarah bangsa Arab dan barbar dari kalangan masyarakat perkotaan maupun yang pedesaan atau primitif, serta sejarah bangsa besar lainnya, menjelaskan fase-fasenya dari awal hingga akhir dengan menarik kesimpulan dan pelajaran, maka saya menamakannya Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Muqtada, wal Khabar fi Ayam Al-Arab wal Ajam wal Barbar wa Man Asyarahum min Zawi As-Sultan Al-Akbar. Dalam buku tersebut saya mencatat permulaan generasi-generasi dan kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa awal yang berada pada satu masa, sebab-sebab tindakan dan perubahan dalam masa-masa lalu dan agama-agama, dan apa yang menjadi prasyarat peradaban berupa kerajaan, agama, kota, cara berpakaian, kebanggaan, kehinaan, jumlah yang banyak dan jumlah yang sedikit, ilmu dan keahlian, kondisi yang berubah-ubah secara umum. Perkotaan, pedesaan, peristiwa yang sudah terjadi dan yang sedang dinanti kejadiannya. Saya telah menulis semua itu, menjelaskan bukti-bukti dan alasan-alasannya, sehingga kitab ini memuat ilmu-ilmu yang ajaib, jarang diketahui orang dan hikmah-hikmah yang selama ini tertutup, padahal sebenarnya berada dekat dengan kita. Namun, demikian saya yakin bahwa kitab ini tetap ada kekurangannya. Saya mengaku lemah untuk mencapai kesempurnaan. Karenanya, saya sangat mengharapkan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas untuk menelaahnya secara kritis, bukan dengan pandangan yang menerima begitu saja,
lalu dengan senang hati mau melakukan perbaikan dan koreksi. Sesungguhnya bekal setiap ahli ilmu sedikit. Kemahuan untuk mengakui kekurangan dan kritikan adalah keselamatan. Sedangkan kebaikan dari teman-teman adalah sesuatu yang diharapkan. Hanya kepada Allah saya meminta agar menjadikan amal-amal kami murni karenanya. Cukuplah Dia bagiku dan Dialah sebaik-baik penolong. Setelah saya selesai melakukan perbaikan-perbaikan di dalamnya, menerangkan lenteranya bagi orang-orang yang ingin mencari penerangan, menjelaskan metode ilmiahnya di antara ilmu-ilmu yang lain, meluaskan jangkauan pengetahuannya, menetapkan batasan-batasannya, maka saya menyumbangkannya ke tempat penyimpanan Tuan kami, Sultan yang memiliki sifat-sifat mulia Amirul Mukminin Abu Faris Abdul Aziz bin Sultan Abu Salim Ibrahim bin Sultan Amirul Mukminin Abu Al-Hasan bin As-Sadah Alam dari Raja-Raja Murain yang telah melakukan pembaharuan atau tajdid agama, menempuh jalan orang-orang yang mendapat petunjuk menghapus jejak-jejak para pemberontak yang suka melakukan kerusakan. Semoga Allah meneduhkan umat dengan naungan kitab ini, dan menyampaikan cita-citanya untuk memperjuangkan dakwah Islam. Saya mengirim kitab ini ke tempat penyimpanan mereka yang diwakafkan untuk para pencari ilmu di Masjid Jami Kurawiyin di kota Fes yang menjadi pusat kekuasaan mereka, sekaligus tempat bersemainya petunjuk sekaligus taman pengetahuan lapangan rahasia-rahasia Tuhan, dan tempat kepemimpinan Farisiyah yang mulia. Insya Allah. Tempat penyimpanan atau perpustakaan tersebut membuat kitabku mendapat perhatian, membuatnya mendapat sambutan luas dari para pembaca. Dari situ tampaklah bukti-bukti dan saksi-saksi atas kedalaman dan kekuatan kitabku ini. Memang perpustakaan itu laksana pasar yang memasarkan barang-barang dagangan para penulis. Disitulah kendaraan para pencari ilmu dan etika ditambatkan. Dari wawasan-wawasan yang ditawarkan di situ, muncullah hasil-hasil akal dan pikiran yang cemerlang. Semoga Allah mengilhami kita untuk bersyukur atas kenikmatan darinya, memberikan banyak bagian kepada kita dari belas kasih-Nya, menolong kita untuk memenuhi hak-hak-Nya, menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpacu di medannya, dan melimpahkan penjagaan dan kehormatan kepada Islam dan penduduk kotanya. Hanya kepada Allah kita meminta untuk menjadikan amal-amal kita murni karena wajah-Nya, bersih dari kotoran-kotoran lalai dan syubhat. Dialah pencukup kita dan Dia sebaik-baik penolong. Muqaddimah, keutamaan ilmu sejarah, ragam mazhabnya dan berbagai kekeliruan para sejarawan berikut sebab-sebabnya. Ketahuilah, ilmu sejarah merupakan ilmu yang mulia mazhabnya, besar manfaatnya, dan bertujuan agung. Ilmu sejarah menyebabkan kita dapat mengetahui perilaku dan akhlak umat-umat terdahulu, jejak-jejak para nabi, para raja dengan kerayaan dan politik mereka sehingga dapat dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang mengambil pelajaran, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Ilmu sejarah membutuhkan banyak rujukan, bermacam-macam pengetahuan, dan penalaran sekaligus ketelitian yang mengantarkan kepada kebenaran serta menyelamatkan dari kesalahan-kesalahan. Hal itu karena sejarah, jika hanya didasarkan pada penukilan tanpa menilik kepada prinsip-prinsip adat, kaedah-kaedah politik, tabiat peradaban, kondisi-kondisi sosial masyarakat, serta yang gaib, lalu tidak dianalogikan kepada yang dapat disaksikan. Masa kini hadir tidak dianalogikan dengan masa lalu, maka sejarah seperti itu tidak aman dari kekeliruan dan penyimpangan dari kebenaran. Seringkali para sejarawan, mufasir ahli tafsir dan para ulama riwayat keliru dalam menulis riwayat dan mengisahkan peristiwa-peristiwa. Sebab, mereka hanya menukil begitu saja tanpa memilah mana yang benar dan yang tidak menilainya dengan kaedah-kaedah, tidak menganalogikannya dengan peristiwa-peristiwa yang serupa,
tidak menimbangnya dengan timbangan hikmah karakter alam, dan tidak menggunakan nalar dan wawasan yang tajam. Akibatnya mereka menyimpang dari jalan yang benar dan tersesat di padang sahara pemahaman yang keliru. Apalagi dalam menghitung jumlah kekayaan dan pasukan ketika mengulas tentang sebuah peristiwa atau sejarah. Topik seperti ini rentan menjadi sasaran kedustaan. Dalam kondisi seperti ini, harus dikembalikan lagi kepada prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah yang dapat dijadikan patokan. Contoh tentang hal ini adalah apa yang telah dinukil oleh Al-Mas'udi dan para penulis sejarah lainnya tentang pasukan Bani Israel. Al-Mas'udi menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam menghitung jumlah mereka di Tih setelah memperbolehkan orang yang mampu berperang harus yang sudah berumur 20 tahun atau lebih. Total jumlah mereka mencapai 500.000 atau lebih. Di sini Al-Mas'udi lupa tentang kapasitas Mesir dan Syam untuk mendatangkan pasukan sebanyak itu. Sebab, setiap kerajaan memiliki kawasan cukup untuk jumlah pasukan tertentu, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana didukung oleh kebiasaan dan fakta-fakta yang sudah dikenal. Selain itu, pasukan berjumlah besar seperti itu sulit kemungkinannya untuk dapat melancarkan serangan atau peperangan karena sempitnya medan dan jauhnya deretan pasukan sejauh 2 atau 3 kali pandangan mata atau bahkan lebih. Bagaimana mungkin dua pasukan sebesar itu dapat berperang atau terwujud kemenangan dari salah satu pihak, sementara kedua sisi pasukan tidak saling mengetahui? Fakta kini membuktikan hal itu. Fakta yang terjadi di masa lampau lebih menyerupai fakta yang akan datang daripada kemiripan air dengan air. Raja Persia dan kekuasaannya lebih besar daripada Raja Bani Israel dan kekuasaannya. Buktinya kemenangan dan penguasaan Bakhtanasar terhadap mereka, dan penghancuran Baitul Maqdis yang merupakan pusat kekuasaan mereka. Padahal Bakhtanasar hanyalah salah satu dari para gubernur kerajaan Persia. Dikatakan ia adalah pemimpin yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan kawasan barat. Kekuasaan Persia meliputi Irak, Khurasan, dan kawasan Mawarah an-Nahar, daerah di belakang sungai. Pintu-pintu mereka jauh lebih lebar daripada pintu-pintu kekuasaan Bani Israel. Walaupun demikian, pasukan Persia tidak mencapai jumlah pasukan Bani Israel tersebut, sebagaimana disebutkan Al-Mas'udi ataupun mendekatinya. Jumlah pasukan Persia terbesar di Qadisiyah adalah 120.000. Semuanya adalah pasukan inti sebagaimana yang dinukil oleh Saif. Jika digabung dengan pasukan tambahan, jumlah mereka mencapai lebih dari 200.000. Aisyah dan As-Suhri meriwayatkan, pasukan Rustum yang melawan pasukan Sahad di Qadisiyah berjumlah 60.000 yang semuanya merupakan pasukan inti. Ditambah lagi, seandainya pasukan Bani Israel jumlahnya sebagaimana yang dikatakan Al-Mas'udi, tentulah wilayah kekuasaan mereka meluas. Sebab wilayah kerajaan harus sebanding dengan pasukan penjaga, dan penduduk yang ada di dalamnya sebagaimana akan kami jelaskan dalam pasal tentang kerajaan dalam kitab pertama. Sementara itu, wilayah kerajaan Bani Israel tidak lebih dari Yordania dan Palestina di negeri Syam atau Yasrib dan Khaybar di negeri Hijaz sebagaimana sudah dikenal. Selain itu, jarak waktu antara Nabi Musa dan Israel adalah 4 keturunan atau generasi sebagaimana telah disebutkan oleh para peneliti. Rinciannya, Musa bin Imran bin Yashur, bin Kahat bin Lawi bin Yakub atau Israel. Demikian nasabnya sebagaimana disebutkan dalam Taurat. Masa antara keduanya adalah sebagaimana yang dinukil oleh Al-Mas'udi. Ia mengatakan, Israel masuk ke Mesir bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Jumlah mereka ketika datang menjumpai Yusuf adalah 70 orang.
Masa mereka bermukim hingga keluar dari Mesir bersama Musa menuju ke Tih adalah 120 tahun seiring dengan silih bergantinya penguasa Mesir. Sangat jauh dari kemungkinan jika Bani Israel dalam 4 generasi berkembang hingga jumlahnya mencapai sebesar itu. Jika mereka mengatakan bahwa jumlah pasukan Israel melonjak pesat hingga mencapai angka tersebut di atas pada zaman Sulaiman, dan sesudahnya juga jauh dari kemungkinan. Sebab antara Israel dan Sulaiman hanyalah 11 keturunan, yakni Sulaiman bin Dawud, bin Isya, bin Ufiza, bin Salamun, bin Nahshun, bin Aminusaba, bin Rami, bin Hashun, bin Barasa, bin Yahusa, bin Yakub. Dalam masa 11 keturunan tidak mungkin berkembang hingga mencapai jumlah seperti yang mereka sangka, kecuali angka ratusan dan ribuan. Lebih dari itu, jauh dari kemungkinan. Analogikanlah hal itu dengan fakta yang ada sekarang dan yang dekat kepada kita, maka Anda akan lihat perkataan dan dugaan mereka itu batil dan penukilan mereka itu merupakan dusta belaka. Sebagaimana yang disebutkan, dalam Israiliyat bahwa pasukan Israel berjumlah 12.000 orang, sementara pasukan elitnya berjumlah 1.400 orang yang masing-masing memiliki kuda yang selalu bersiaga di pintu. Itulah yang benar dari sejarah mereka. Karena itu, tidak perlu diperhatikan pemahaman khurafat kalangan awam tentang masalah ini. Inilah masa keemasan kekuasaan Nabi Sulaiman. Kami sering menemukan orang-orang yang ketika berbicara panjang lebar tentang pasukan suatu kerajaan pada masa mereka atau berdekatan masanya. Berbicara tentang pasukan kaum muslimin atau Nasrani, atau melakukan penghitungan kekayaan kerajaan dari hasil pajak dan sejenisnya, ataupun kekayaan orang-orang yang hidupnya bermewah-mewahan atau kekayaan orang-orang yang kaya raya, maka mereka bersikap berlebih-lebihan dalam menyebutkan jumlah, melampaui batas wajar dan suka bertindak nyeleneh. Jika Anda mempelajari catatan resmi kerajaan tentang pasukan mereka, dan Anda mampu menarik kesimpulan tentang kondisi orang-orang kaya tentang harta, penghasilan dan belanja mereka, maka Anda tentu tidak akan menemukan 1/10 dari yang mereka sebutkan. Hal itu disebabkan karena jiwa yang menyukai hal-hal aneh, mudah diucapkan lisan, dan para kritikus yang lalai sehingga ia tidak mengintrospeksi diri sendiri secara sadar atau tidak. Ia tidak bersikap moderat dan adil, tidak melakukan analisa dan penelitian terhadapnya. Akibatnya, ia lepas kontrol sehingga lidahnya pun tersesat dalam taman kedustaan. Ia menjadikan ayat-ayat Allah sebagai hinaan, dan menukar pembicaraan yang tidak berharga untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Cukuplah hal itu sebagai kerugian yang amat besar. Salah satu bentuk kisah palsu adalah apa yang dinukil oleh mayoritas sejarawan tentang raja-raja Yaman dan Jazirah Arab bahwa mereka berangkat dari Yaman untuk menyerang Afrika dan kaum barbar di kawasan Maghribi, Afrika Barat. Mereka menyebutkan bahwa Afrikisi bin Qais bin Saifi adalah raja besar, yang di masa Musa atau masa sebelumnya melancarkan agresi terhadap Afrika dan melumpuhkan bangsa barbar. Raja inilah yang menamakan mereka dengan barbar. Hal ini terjadi ketika ia mendengar mereka berbicara tanpa dapat ia pahami, sehingga ia berkata, "Apakah barbar ini?" Maka dari sinilah nama barbar diambil hingga menjadi sebutan baku bagi mereka. Ketika Afrikisi bin Qais hengkang dari Maghribi, ia meninggalkan beberapa kabilah Himyar di sana sehingga kabilah-kabilah tersebut bermukim di sana dan berasimilasi dengan penduduk setempat. Di antara mereka terdapat kabilah Sanhajah dan Kitamah. Dari sini, para sejarawan seperti At-Tabari, Al-Jurjani, Al-Masudi, Al-Kalbi, dan Al-Bili berpendapat bahwa Sanhajah dan Kitamah berasal dari Himyar. Namun pendapat ini dibantah oleh para pakar bangsa barbar.
Bantahan inilah yang benar. Al-Masudi menyebutkan bahwa Zal-Elzar adalah salah satu raja mereka sebelum Afrikisi yang hidup pada masa Nabi Sulaiman melancarkan serangan terhadap bangsa Maghribi dan membinasakannya. Ia juga menyebutkan hal seperti itu dari Yasir putra Zal-Elzar setelahnya dan bahwa ia mencapai lembah pasir di negeri Yaman. Namun, di sana ia tidak menemukan jalan karena banyaknya debu sehingga akhirnya ia kembali. Begitu juga mereka menceritakan Raja Tirba yang terakhir, yakni Asyad Abu Kirab pada masa Yastasif Raja Persia Al-Kiyaniyah. Raja tersebut menguasai Mosul dan Azerbaijan. Ia juga pernah berhadapan dengan pasukan Turki dan mampu mengalahkan mereka. Kemudian ia menyerang mereka untuk kedua dan ketiga kali dan tetap menang seperti semula. Tidak hanya itu, ia juga memerintahkan anak-anaknya untuk menyerang wilayah kekuasaan Persia, wilayah Sagat yang termasuk dalam bagian Turki, dan wilayah Romawi. Anaknya yang pertama berhasil menyebarkan wilayah hingga mencapai Samarkand, kemudian berlanjut ke China. Ketika salah satu saudaranya sampai ke Samarkand, ia menemukannya telah didahului oleh saudaranya yang pertama. Akhirnya, keduanya kembali dengan harta rampasan perang yang melimpah dan meninggalkan negeri China. Di negeri China mereka meninggalkan beberapa kabilah Himyar yang bermukim di sana hingga sekarang. Adapun anak yang ketiga berhasil menaklukkan Konstantinopel, lalu meneruskan serangan hingga negeri Romawi kemudian pulang ke negerinya. Kisah-kisah tersebut jauh dari kebenaran. Kesalahannya sangat fatal dan lebih mirip dengan cerita-cerita palsu. Alasannya kekuasaan raja-raja Tuba hanya di sekitar Jazirah Arab dan pusat pemerintahan mereka pun berada di kota San'a, Yaman. Seperti diketahui, Jazirah Arab diliputi oleh 3 laut dari 3 arah. Dari arah selatan terdapat Laut Hindia, di sebelah timur ada Teluk Persia yang menjorok hingga ke Basrater, dan di sebelah barat ada Laut Merah yang memanjang hingga ke terusan Suez yang masuk kawasan Mesir. Jarak perjalanan antara Laut Merah hingga Laut Syam, Laut Tengah bagian timur adalah 2 marhalah. Ukuran perjalanan atau sebanding dengan 90-an kilometer atau kurang. Maka sangat tidak mungkin jika kawasan tersebut dilewati oleh seorang raja besar dengan pasukan yang besar pula tanpa terjadi penaklukan. Secara kebiasaan, hal ini tidak mungkin terjadi. Apalagi kawasan-kawasan tersebut telah dikuasai Amalikah, yakni para penguasa sisa kaum Ad di Syam, Kanan di Syam, dan penguasa Kipti di Mesir. Kemudian Amalikah menguasai Mesir sedangkan Bani Israel menguasai Syam. Tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Raja-Raja Tuba melakukan peperangan dengan salah satu dari mereka dan tidak pernah ada riwayat bahwa mereka pernah menguasai salah satu dari kawasan tersebut. Di samping itu, jarak dari laut hingga kawasan Maghribi sangat jauh dan perbekalan untuk para pasukan juga sangat banyak. Jika mereka melewati wilayah selain wilayah kekuasaan mereka, maka mereka perlu melakukan penjarahan pertanian, binatang ternak, dan kekayaan negeri yang mereka lewati. Sebab perbekalan mereka tentulah tidak cukup menurut yang biasa dipahami. Kalaupun para sejarawan mengatakan bahwa mereka membawa perbekalan cukup untuk menempuh perjalanan tersebut, maka kita katakan bahwa kendaraan mereka tidak cukup untuk memuatnya. Untuk itu, dalam perjalanan mereka harus menundukkan daerah-daerah yang mereka lewati agar dapat bertahan. Jika kita mengatakan bahwa pasukan itu melewati daerah-daerah itu dan mendapat makanan dengan jalan damai, maka itu tidak mungkin. Semua penjelasan ini menunjukkan bahwa kisah-kisah yang telah ditulis para sejarawan di atas adalah lemah atau palsu. Adapun Wadi Ar-Ramel yang dikatakan dapat melemahkan orang yang melewatinya, ternyata tidak pernah ada berita kabar yang menyebutkannya berada di Maghribi.
Padahal banyak orang yang melaluinya, mengisahkan jalan-jalan dan kota-kotanya pada setiap zaman dan tempat. Mereka yang menceritakan Wadi Ar-Ramal dilatari oleh kegemaran pada hal-hal yang nyeleneh. Tentang serangan mereka terhadap negeri-negeri di kawasan timur dan Turki, walaupun jalan untuk ke sana lebih mudah daripada ke barat melalui Suez, namun jarak untuk tiba ke sana sangat jauh. Di sisi lain, pasukan Persia dan pasukan Romawi pasti akan menghalangi mereka untuk sampai ke Turki. Tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka menguasai negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Persia atau Romawi. Yang terjadi adalah mereka hanya memerangi Persia di perbatasan Irak, negeri antara Bahrain dan Hiratu dan kawasan di antara sungai Dajlah dan Efrat. Hal itu terjadi antara Zilzar dan Kikawus dari Kianiyah Persia dan antara Tuba, yang paling kecil Abu Karib dan Yastasif Raja Persia. Mereka menyebutkan, raja-raja Tuba tersebut juga berperang melawan raja-raja dari kelompok-kelompok setelah Kianiyah dan Sasaniyah, setelah berhasil melewati negeri Persia lalu menuju negeri Turki dan Tibet. Serangan mereka terhadap Persia dan Turki jauh dari kemungkinan terjadi menurut pertimbangan kebiasaan. Sebab sudah tentu mereka mendapat perlawanan dari kedua bangsa tersebut, selain kebutuhan mereka akan perbekalan. Selain jarak yang sangat jauh sebagaimana telah dijelaskan di awal, maka kisah-kisah seperti itu dapat dikatakan palsu. Kalaupun jalur periwayatannya sahih, namun ditilik dari faktanya tidak masuk akal. Apalagi ternyata kisah tersebut tidak diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang sahih. Perkataan Ibnu Ishaq tentang sejarah Yasrib, Aus, dan Khazraj bahwa Raja Tirba yang terakhir pernah menempuh perjalanan ke negeri-negeri timur, ditafsirkan dengan ke negeri Irak dan Persia. Adapun ke negeri Turki dan Tibet, maka hal itu tidak mungkin terjadi karena alasan yang telah kami sebutkan tadi. Karena itu, janganlah Anda percaya begitu saja terhadap berita-berita yang sampai kepada Anda. Telitilah berita-berita tersebut dan nilailah dengan kaedah-kaedah yang benar, agar Anda dapat memberikan penilaian tepat dengan cara yang paling baik. Hanya Allah yang Maha memberi petunjuk kepada kebenaran. Bab Pasal. Kekeliruan yang lebih fatal daripada yang telah saya sebutkan tersebut adalah yang sering dinukil oleh para mufasir ketika menafsirkan ayat berikut. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Elram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi? Quran Surah Al-Fajr ayat 6-7. Mereka menafsirkan kata Elram sebagai nama sebuah kota yang sifatnya memiliki tiang-tiang. Mereka menceritakan, Ad bin Us bin Elram mempunyai dua anak yang masing-masing bernama Syadid dan Syadat. Keduanya menjadi raja setelahnya. Lalu Syadid meninggal sehingga kekuasaan hanya berada di tangan Syadat. Raja-raja kecil juga tunduk kepadanya. Suatu ketika ia mendengar cerita tentang surga. Lalu ia bertekad, sungguh aku akan membangun sepertinya. Maka ia pun membangun kota Elram di padang Sahara Aden selama 300 tahun. Umurnya sendiri mencapai 900 tahun. Kota yang ia bangun ini sangat besar. Istana-istananya terbuat dari emas dan tiang-tiangnya terbuat dari zabarjat dan yakut. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tanaman dan sungai-sungai yang mengalir. Setelah pembangunannya selesai, ia pindah ke kota tersebut bersama keluarga kerajaan. Ketika perjalanannya menuju kota Iram kurang sehari semalam lagi, Allah mengirim suara yang mengguntur dari langit hingga membinasakan mereka secara keseluruhan. Kisah tersebut disebutkan oleh At-Tabari, As-Sa'labi, Az-Zamakhsyari dan para mufasir lainnya. Mereka mengisahkan bahwa suatu saat Abdullah bin Kilabah keluar mencari untanya. Tiba-tiba ia sampai di kota tersebut.
Ia lantas membawa harta yang sanggup ia bawa dari kota itu. Berita tentang hal ini pun sampai kepada Muawiyah. Karena itu, ia diminta untuk menghadap kepadanya dan bercerita tentang kisahnya. Muawiyah lantas mencari Ka'ab al-Ahbar dan menanyainya tentang hal itu. Ka'ab al-Ahbar menjawab, tempat tersebut adalah kota El-Ram yang memiliki tiang-tiang. Kota ini akan dimasuki oleh salah seorang muslim yang berkulit kuning kemerahan, pendek perawakannya, di alisnya dan di lehernya terdapat tahi lalat. Ia pergi untuk mencari untanya. Kemudian Ka'ab al-Ahbar menoleh dan ia melihat Ibnu Kilabatu lalu berkata, "Demi Allah, inilah orangnya." Kota tersebut tidak pernah disebutkan berita mulai saat itu di mana-mana. Padang Sahara Aden yang mereka sangka bahwa di situ kota El-Ram dibangun, berada di tengah negeri Yaman. Sementara peradaban Yaman terus berkembang dari masa ke masa. Para penunjuk jalan pun sering mengisahkan jalan-jalan Yaman dari segala arah. Walaupun demikian, tidak terdapat berita tentang kota El-Ram tersebut dan tidak ada pakar sejarah manapun yang pernah menyebutkannya. Seandainya mereka mengatakan bahwa kota tersebut telah lenyap bekas-bekasnya, maka hal itu masih bisa diterima. Namun mereka mengatakan secara jelas bahwa kota tersebut masih ada. Sebagian mereka mengatakan bahwa kota tersebut adalah kota Damaskus berdasarkan pertimbangan bahwa kaum Ad pernah menguasainya. Kekeliruan yang keterlaluan telah menghantarkan sebagian mereka untuk mengatakan bahwa kota El-Ram sebenarnya ada, tetapi ia tidak dapat dilihat oleh kasat mata atau mata biasa. Bahwa yang bisa melihatnya hanya orang yang ahli latihan spiritual dan ahli sihir. Semua itu adalah perkataan-perkataan yang lebih mirip dengan khurafat. Yang membuat para mufasir menyebutkan kisah-kisah tersebut adalah tuntutan masalah irab lafaz Zat al-Imad sebagai sifat dari kata El-Ram. Mereka mengartikan kata al-Imad dengan tiang-tiang sehingga mereka berkesimpulan bahwa El-Ram adalah bangunan. Mereka menguatkan penafsiran tersebut dengan bacaan Ibnu As-Zubair, adu El-Ram dalam bentuk idafah, sehingga kata Ad tidak ditanwin. Kemudian mereka mengambil kisah-kisah tersebut yang lebih serupa dengan dongeng yang masuk dalam kategori cerita humor. Yang dimaksud dengan kata al-imad adalah pasak-pasak tenda. Jika yang dimaksudkan adalah tiang-tiang bangunan, maka tidak ada sesuatu yang khusus atau istimewa, karena maknanya berarti mereka adalah orang-orang yang memiliki tempat tinggal berupa bangunan-bangunan yang memiliki tiang-tiang. Mereka pun terkenal mempunyai fisik yang kuat dan rumah-rumah yang berbeda karakternya daripada kota-kota lainnya. Jika mengikuti bacaan Ibnu As-Zubair, berarti pengaitan kelompok kepada kabilah, seperti ketika Anda katakan, Quraisy Kinanah, Ilyas Mudar, dan Rabiah Nizar. Maka apa perlunya mendatangkan arti yang terlalu jauh dengan kisah-kisah serupa dengan dongeng di mana Kitabullah wajib disucikan darinya. Di antara kisah-kisah yang palsu adalah apa yang telah dinukil oleh para sejarawan tanpa terkecuali tentang sebab tragedi Baramikah. Mereka menyebutkan bahwa sebabnya muncul dari Al-Abasah saudara perempuan Ar-Rasyid bersama budaknya Ja'far bin Yahya bin Khalid. Sebab, Ar-Rasyid sayang terhadap keduanya, lalu keduanya kecanduan khamar. Maka Ar-Rasyid mengizinkan keduanya untuk melakukan akad nikah dengan syarat tidak boleh berduaan agar keduanya tetap bisa berkumpul dalam majelisnya. Namun, Al-Abasah membuat tipu daya terhadapnya agar dapat berduaan dengan budaknya tersebut karena didorong oleh rasa cinta yang membara terhadapnya. Akhirnya usahanya berhasil dan ia pun melakukan persetubuhan dalam keadaan mabuk sebagaimana yang mereka katakan. Akibat dari hubungan tersebut, Al-Abasah lantas hamil. Setelah mendapat laporan mengenai kejadian itu, Ar-Rasyid sangat marah.
Sungguh kisah tersebut jauh dari martabat Al-Abbasah dalam agamanya, keluarganya, dan kemuliaannya. Selain itu, ia adalah cucu Abdullah bin Abbas yang hanya berjarak 4 keturunan. Keempat keturunan itu pun adalah para pemimpin agama. Al-Abbasah adalah putri dari Muhammad Al-Mahdi bin Abdillah Abi Ja'far Al-Mansur bin Muhammad As-Sajjad bin Ali Abu Al-Khulafa bin Abdullah bin Abbas paman Nabi Muhammad. Ia adalah putri seorang khalifah dan saudara perempuan khalifah yang menguasai wilayah kerajaan yang sangat besar, kekhalifahan Nabi Muhammad dan keturunan orang-orang yang telah menjadi sahabat Nabi Muhammad, para penegak agama, para pembawa cahaya wahyu, dan tempat turunnya para malaikat dari segala arah. Ia adalah orang yang dekat dengan Arab tradisional yang bersahaja, dan jauh dari kebiasaan-kebiasaan berlebih-lebihan atau perilaku-perilaku keji. Di manakah harga diri dan kehormatan dicari jika karakter mulia itu tidak lagi ia miliki? Di manakah kesucian dan kecerdasan jika keduanya hilang dari rumahnya? Atau bagaimana ia mencampurkan nasabnya dengan Ja'far bin Yahya dan mengotori kemuliaan nasab Arabnya dengan salah seorang budak dari non-Arab? Bagaimana mungkin seorang Khalifah Ar-Rasyid dijadikan besan untuk seorang budak non-Arab, padahal ia memiliki cita-cita yang tinggi dan nenek moyang yang besar dan terhormat? Jika orang mahu berpikir tentang hal itu secara objektif dan membandingkan Al-Abbasah dengan putri salah seorang raja pada zamannya, maka ia akan menganggap raja tersebut tidak mahu menikahkan putrinya dengan salah seorang budaknya. Jika ini diingkari dan didustakan, di manakah derajat Al-Abbasah dan Ar-Rasyid di mata manusia? Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa tragedi Baramikah disebabkan kesewenang-wenangan mereka terhadap kerajaan dan keserakahan mereka dalam memonopoli hasil pajak. Bahkan ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid sendiri meminta sedikit harta, permintaan itu tidak terpenuhi. Mereka malah semakin mendominasinya dan mencampuri urusan kesultanannya. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak mengambil kebijakan dalam masalah-masalah kekuasaan. Akibatnya, pengaruh-pengaruh mereka semakin meluas. Mereka mendominasi pos-pos jabatan kerajaan dengan keturunan mereka. Bahkan mereka juga merebutnya dari golongan keluarga lain. Mereka menguasai kementerian, kesekretarian, kepemimpinan, pertahanan, peralatan perang, dan bidang tulis-menulis. Dikatakan bahwa dalam istana Ar-Rasyid terdapat 25 pemimpin yang berasal dari keturunan Yahya bin Khalid. Mereka adalah para pemegang jabatan militer maupun sipil. Mereka selalu berusaha menyulitkan orang-orang penting kerajaan dan mengusir mereka keluar karena kedudukan ayah mereka, Yahya bin Khalid yang dijadikan pangeran dan wakil oleh Harun Ar-Rasyid hingga sangat mendominasi khalifah. Yahya bin Khalid biasa memanggil Harun Ar-Rasyid dengan, "Wahai ayah." Karena itu, keluarga Barmaki mendapat perhatian lebih dari para penguasa. Kemasyhuran mereka kian membesar, dan jabatan kekuasaan pun berpihak dengan mudah kepada mereka. Mereka mendapat perhatian dari berbagai pihak. Budak-budak tunduk kepada mereka. Cita-cita tertuju kepada mereka. Hadiah raja-raja dari berbagai penjuru tertuju kepada mereka. Harta-harta pajak dan pungutan dari rakyat melimpah ke gudang-gudang mereka. Mereka memberikan pemberian berlimpah kepada teman-teman dan orang-orang penting dari kerabat mereka. Mereka menolong orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dan menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Mereka mendapat sanjungan yang tidak diperoleh oleh khalifah mereka. Mereka membuat tradisi pemberian hadiah-hadiah kepada para pencari kebaikan dan menjalin hubungan-hubungan dengan mereka. Mereka menguasai kota-kota, desa-desa dan seluruh daerah kekuasaan hingga mereka menyebabkan kesedihan teman-teman dekat, membuat dengki orang-orang tertentu,
dan membuat marah para pemegang jabatan kekuasaan. Maka persaingan-persaingan dan kedengkian-kedengkian tidak dapat dihindarkan lagi. Kedudukan mereka di kursi-kursi kekuasaan mulai terganggu oleh fitnah-fitnah terhadap mereka. Bahkan Bani Kahtafah yang masih terbilang paman-paman Ja'far, termasuk orang-orang yang paling besar andilnya dalam memfitnah keluarga Barmaki tanpa sedikit pun belas kasih terhadap mereka. Hal itu terjadi seiring dengan tumbuhnya kedengkian, kecemburuan, dan kesombongan terhadap mereka. Bentuk-bentuk kedengkian tersebut dimunculkan oleh orang-orang kecil kepercayaan kerajaan. Hal ini berakibat pada menjerumuskan mereka ke dalam perlawanan-perlawanan besar terhadap kerajaan. Seperti kisah mereka yang berkaitan dengan Yahya bin Abdillah bin Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, saudara Muhammad Al-Mahdi yang mendapat julukan An-Nafas Zakfuah, atau jiwa yang suci yang telah melancarkan pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mansur. Yahya ini adalah orang yang diminta turun oleh Al-Fadl bin Yahya dari negeri Dailam atas amanah dari Khalifah Ar-Rashid. At-Tabari menyebutkan bahwa Khalifah Ar-Rashid menyerahkan dana sebesar 1 juta dirham kepada mereka untuk masalah ini. Kemudian Ar-Rashid menyerahkan Yahya bin Abdillah kepada Ja'far untuk ditahan di rumahnya dan di bawah pengawasannya. Ja'far menahannya dalam waktu tertentu, kemudian kedekatan posisinya dengan raja mendorongnya untuk membebaskan tawanan demi menghormati darah Ahlul Bait dalam persangkaannya. Ketika ia dihadapkan kepada Khalifah Ar-Rashid dan ditanyai tentang perbuatannya, ia menjawab, "Aku melepaskannya." Maka Ar-Rashid pura-pura tidak marah kepadanya padahal di dalam hatinya sangat marah. Akibat tindakan cerobohnya, ia dan kaumnya dimusnahkan sehingga tiada lagi kekuasaan dan istana untuk mereka. Semuanya telah lenyap, tidak seperti kemarin. Akhirnya mereka menjadi pelajaran bagi orang lain. Barang siapa yang berpikir tentang sejarah mereka, meneliti perjalanan kerajaan dan para penguasanya, maka kejadian tersebut benar-benar terwujud dengan didahului oleh sebab-sebabnya. Perhatikanlah apa yang dinukil oleh Ibnu Abdi Rabih tentang perundingan Ar-Rashid dengan paman kakeknya Daud bin Ali tentang pemusnahan keluarga Barmaki, dan apa yang telah ia sebutkan dalam bab para penyair dalam kitab Al-Iqt tentang dialog Al-Asma'i dengan Ar-Rashid dan Al-Fadl bin Yahya dalam obrolan mereka di malam hari. Dengan begitu, Anda akan paham bahwa sesungguhnya yang memusnahkan mereka adalah faktor cemburu dan persaingan untuk mendominasi sang khalifah dan orang-orang bawahannya. Selain itu, musuh-musuh mereka membuat tipu daya dengan cara menyusupkan syair-syair kepada para penyanyi agar sampai ke telinga sang khalifah, lalu membangkitkan amarahnya. Syair tersebut berbunyi, "Andai Hindun memenuhi janji, lalu memuaskan diri kita dari apa yang kita temui, dan bertingkah buas walau hanya sekali, sungguh orang yang tidak bertindak buas tidak berarti." Ketika Ar-Rashid mendengar syair tersebut, maka ia berkata, "Ya, demi Allah, sesungguhnya aku lemah." Kalangan yang tidak menyukai keluarga Barmaki terus menyusupkan syair-syair seperti itu hingga membangkitkan rasa cemburu Ar-Rashid yang selama ini terpendam dan melakukan hukuman pedihnya yang tidak terperikan kepada keluarga Barmaki. Kami berlindung kepada Allah dari penguasaan orang-orang dan buruknya keadaan. Adapun yang dikaitkan oleh cerita bahwa Khalifah Ar-Rashid kecanduan minum arak, maka kami bersaksi kepada Allah bahwa kami tidak mengetahui keburukan padanya. Maka bagaimana dengan keteguhan Ar-Rashid dalam menegakkan agama dan keadilan sebagaimana maksud didirikannya kekhalifahan? Bagaimana pulakah jika dibandingkan dengan fakta kedekatan Ar-Rashid dengan para ulama dan para wali, juga dialognya dengan Al-Fudail bin Iyad, Ibnu As-Samak dan Al-Umari, surat menyuratnya dengan Sufyan As-Sauri,
tangisannya karena nasihat-nasihat mereka, doanya di Makkah ketika ia bertawaf, ibadah kedisiplinannya dalam menjaga sholat pada waktunya, dan ikut melaksanakan sholat subuh di awal waktu. At-Tabari dan lainnya mengisahkan bahwa, setiap hari Ar-Rasyid menunaikan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. 1 tahun ia berperang dan 1 tahun lagi ia melaksanakan ibadah haji. Ia pernah menegur Ibnu Abi Maryam, seorang humoris atau pelawak yang menemaninya ketika begadang. Ketika itu, Ar-Rasyid sedang sholat dan membaca ayat, "Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah Anda semua akan dikembalikan." Quran Surah Yasin ayat 22. Ibnu Abi Maryam berusaha untuk melawak dengan berceloteh, "Demi Allah, aku tidak tahu mengapa." Maka Ar-Rasyid tidak mampu membendung keinginannya untuk terbahak-bahak. Lalu Ar-Rasyid menoleh kepadanya dan berkata sambil marah, "Wahai Ibnu Abi Maryam, apakah humormu juga sampai dalam sholat? Jauhilah bermain-main dengan Al-Quran dan agama. Adapun selain pada keduanya, maka terserah engkau." Selain itu, ilmu dan kesahajaan masih meliputi dirinya karena kedekatan masanya dengan para pendahulunya yang menyukai ilmu dan kesahajaan. Jeda waktu antara dirinya dan kakeknya Abu Ja'far tidaklah jauh, hanya beberapa tahun saja. Abu Ja'far adalah orang yang dekat dengan ilmu dan agama, baik sebelum menjabat khalifah maupun setelahnya. Dialah yang berkata kepada Imam Malik ketika memberi saran kepadanya untuk menyusun kitab Al-Muwatta, "Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada orang yang lebih alim daripada diriku dan dirimu. Dan sesungguhnya aku tersibukkan dengan kekhalifahan. Maka susunlah kitab agar dimanfaatkan oleh banyak orang, di mana dalam kitab itu engkau menjauhi keringanan-keringanan Ibnu Abbas dan kesulitan-kesulitan Ibnu Umar. Hendaklah Anda sungguh-sungguh mempersiapkannya untuk manusia." Dalam satu kesempatan, Imam Malik berkata, "Demi Allah, sejak hari itu, ia mengajariku untuk menulis kitab." Abu Ja'far adalah khalifah yang enggan hidup mewah sehingga ia tidak memberikan pakaian yang baru kepada keluarganya dari dana Baitul Mal. Suatu saat, Al-Mahdi putranya menemukannya sedang bersama dengan para penjahit yang sedang menambal pakaian-pakaian keluarganya yang telah sobek. Maka Al-Mahdi tidak menyetujui hal itu dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku yang akan mencukupi kebutuhan pakaian keluarga tahun ini dari hartaku sendiri." Abu Ja'far berkata, "Silakan jika seperti itu keadaannya." Ia tidak melarangnya untuk menyuplai pakaian, namun ia tidak mengizinkannya untuk membiayai hal itu dari dana kas kaum muslimin. Bagaimana Khalifah Ar-Rasyid yang masanya dekat dengan Khalifah Abu Ja'far dan ayahnya serta pendidikan keluarganya seperti itu pantas disebut kecanduan khamar. Sebagai perbandingan, kalangan terhormat bangsa Arab jahiliyah yang biasa menjauhi minuman khamar sudah dikenal luas. Pohon anggur bukan bagian dari tanaman mereka. Sebagian besar mereka memandang minum khamar sebagai tindakan tercela. Harun Ar-Rasyid dan bapak kakeknya sangat teguh dalam menjauhi perkara-perkara yang tercela menurut agama dan dunia mereka serta menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, sifat-sifat sempurna dan nilai-nilai luhur bangsa Arab. Perhatikanlah apa yang telah dinukil oleh At-Tabari dan Al-Masudi tentang kisah Dr. Jibril bin Bahtaisyu ketika daging ikan sedang dihidangkan kepadanya. Dr. Jibril melarangnya dan memerintahkan kepada penyedia hidangan untuk membawanya ke rumahnya. Namun, Ar-Rasyid mencurigai hal itu sehingga ia menyuruh pembantunya untuk menyelidiki hal itu, hingga menemukan sang dokter memakan hidangan ikan tersebut. Sebagai gantinya, Ibnu Bahtaisyu menyiapkan 3 potong ikan ke dalam 3 mangkok. Yang pertama ia campur dengan daging yang diberi bumbu,
sayuran, bahan-bahan pendingin dan manisan. Mangkok kedua ia aliri dengan air yang dingin, dan mangkok yang ketiga ia beri khamar murni. Untuk mangkok yang pertama dan yang kedua ia berkata, "Ini adalah makanan Amirul Mukminin, baik ikan dicampur dengan lainnya atau tidak." Dan untuk mangkok yang ketiga ia berkata, "Ini adalah makanan Ibnu Bahtasyu." Kemudian ia menyerahkannya kepada penyedia makanan. Ar-Rasyid merasa ditipu oleh sang dokter. Maka ia memanggilnya untuk menegurnya. Sang dokter lantas menunjukkan ketiga mangkok tersebut. Ar-Rasyid menemukan hidangan ikan yang dicampur dengan khamar menjadi remuk dan terpisah-pisah, sedangkan ikan yang ada dalam kedua mangkok yang lain membusuk dan berubah baunya. Akhirnya sang dokter tidak jadi dimarahi oleh Khalifah Ar-Rasyid. Kisah tersebut menjelaskan bahwa sifat-sifat Ar-Rasyid dalam menjauhi minuman khamar sudah dikenal oleh orang-orang dekatnya dan para pelayan makannya. Riwayat yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah memenjarakan Abu Nuwas, setelah ia mengetahui Abu Nuwas ternyata sangat kecanduan dengan khamar, hingga Abu Nuwas bertaubat dan meninggalkannya secara total. Ar-Rasyid hanyalah minum perasan kurma sebagaimana yang diperbolehkan oleh mazhab penduduk Irak, yakni mazhab Hanafiyah. Fatwa-fatwa mereka tentang hal itu sudah terkenal. Adapun khamar yang murni, tidak patut Ar-Rasyid dituduh suka meminumnya. Berita-berita yang lemah tentang hal itu tidak perlu dipercaya. Ar-Rasyid tidak melakukan dosa-dosa besar dalam Islam. Keluarga dan nenek moyang Ar-Rasyid juga tidak suka bermewah-mewahan atau melakukan pemborosan dalam pakaian, perhiasan, dan segala sesuatu yang mereka pergunakan. Hal itu dikarenakan gaya hidup tradisional dan kepolosan dalam mengamalkan agama tidak mereka tinggalkan. Bagaimana mereka disangka keluar dari perkara yang diperbolehkan menuju perkara yang terlarang. Para sejarawan seperti At-Tabari, Al-Masudi dan lainnya telah bersepakat bahwa seluruh khalifah-khalifah terdahulu dari kalangan Bani Umayyah dan Bani Abbas memakai perhiasan yang ringan dari perak untuk pakaian, pedang, tali kekang dan pelana. Khalifah pertama yang memakai perhiasan emas adalah Al-Muqtas bin Al-Mutawakil, khalifah urutan ke-8 setelah Ar-Rasyid. Demikianlah kondisi mereka dalam berpakaian. Bagaimana menurut Anda tentang minuman-minuman mereka? Hal itu akan menjadi lebih jelas bagi Anda jika memahami karakter daulah mereka yang dimulai dari gaya-gaya tradisional dan sederhana sebagaimana yang akan kami terangkan dalam masalah-masalah kitab pertama, insya Allah. Sesungguhnya Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Yang serupa dengan kisah tersebut atau hampir mirip adalah apa yang dinukilkan oleh mereka dari para ahli sejarah secara keseluruhan tentang Yahya bin Aqsam, hakim pada pemerintahan Al-Ma'mun dan sekaligus temannya. Mereka menyebutkan bahwa ia orang yang kecanduan khamar, dan bahwa pada suatu malam ia mabuk, lalu ditidurkan di taman bunga yang wangi hingga ia tersadar. Mereka lantas mendendangkan syair Yahya bin Aqsam, "Wahai tuanku dan pemimpin umat manusia, sungguh berlaku hukumnya bagi orang yang meminumiku, aku lalai dari pelayan minum hingga membuatku seperti yang kau lihat, hilang akal dan agama." Kondisi Ibnu Aqsam dan Al-Ma'mun dalam hal itu sama dengan kondisi Ar-Rasyid. Minuman mereka hanyalah perasan kurma yang tidak sampai membuat mabuk. Ini tidak diharamkan menurut mereka. Adapun bermabuk-mabukan bukanlah perilaku mereka. Pertemanannya dengan Al-Ma'mun adalah karena ikatan agama. Telah diriwayatkan dengan jalur yang sahih bahwa Ibnu Aqsam sering tidur bersama Al-Ma'mun di rumahnya. Dalam nukilan tentang keutamaan Al-Ma'mun dan karakternya yang baik disebutkan bahwa suatu malam Al-Ma'mun terbangun dalam keadaan haus.
Dengan sangat hati-hati ia bangkit untuk mencari minuman karena khawatir ia akan membangunkan Yahya bin Aqsam. Riwayat lain yang juga sahih menyebutkan bahwa keduanya sholat subuh bersama-sama. Lalu di manakah tuduhan kecanduan khamar tersebut? Selain itu Yahya bin Aqsam menjadi rujukan para ahli hadis. Imam Ahmad bin Hambal dan Ismail Al-Qadi menyanjungnya. Imam At-Tirmidzi menggunakan riwayatnya dalam kitab Al-Jami'. Al-Mizi menyebutkan bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan darinya dalam kitab selain Al-Jami'. Dengan kata lain, mencelanya berarti mencela seluruh ahli hadis. Begitu juga tuduhan orang-orang gila bahwa Yahya bin Aqsam bernafsu terhadap anak-anak muda. Mereka berdusta atas nama Allah dan para ulama dengan mengambil kisah-kisah palsu dari para tukang cerita, yang bisa jadi cerita tersebut adalah buatan musuh-musuhnya. Hal itu karena kesempurnaan dan kedekatannya dengan Al-Ma'mun yang menerbitkan dengki di hati mereka. Padahal posisi keilmuan dan keagamaannya suci dari hal-hal semacam itu. Ahmad bin Hambal pernah mendengar tuduhan orang-orang terhadap Yahya bin Aqsam. Maka Ibnu Hambal berkata, Subhanallah. Subhanallah. Siapakah yang mengucapkan ini? Ia sangat mengingkari tuduhan-tuduhan tersebut. Ismail bin Al-Qadi memujinya, lalu ia dilapori dengan cerita-cerita tersebut. Maka ia berkata, aku berlindung kepada Allah dari itu semua. Tidak mungkin hilang keadilan orang sepertinya karena pendustaan orang durjana dan pendengki. Ia juga berkata, Yahya bin Aqsam adalah orang yang membersihkan diri kepada Allah dari sesuatu yang dituduhkan kepadanya tentang masalah anak-anak muda. Sungguh, aku telah mengetahui rahasia-rahasianya dan aku melihatnya sebagai orang yang sangat takut kepada Allah. Akan tetapi, ia orang yang suka bercanda dan baik pergaulannya, sehingga mendapat tuduhan-tuduhan tersebut. Ibnu Hibban juga telah memasukkannya ke dalam daftar orang-orang yang terpercaya dan berkata, tidak perlu diperhatikan apa yang dikisahkan mengenai dirinya karena kebanyakannya adalah dusta. Di antara kisah-kisah seperti di atas adalah apa yang dinukilkan oleh Ibnu Abdi Rabbih penulis kitab Al-Iqt Al-Farid, tentang kisah keranjang yang menjadi penyebab Al-Ma'mun menikahi putri Al-Hasan bin Sahal yang bernama Buran. Ia menyebutkan bahwa suatu malam Al-Ma'mun menempuh perjalanan di kota Baghdad. Lalu ia menemukan keranjang yang diturunkan dari atas loteng dengan alat-alat penggantung. Al-Ma'mun lantas memegangi tali-tali tersebut, tiba-tiba ia dibawa naik ke atas dan berada di sebuah majelis. Di situ ia terheran-heran dengan perhiasan permaidani, tiang-tiang bangunan dan keindahan pemandangan yang sangat memikat hati. Kemudian seorang perempuan yang sangat cantik dan menggoda keluar dari balik tirai. Ia memberikan ucapan selamat kepada sang khalifah dan mengajaknya untuk meminum arak. Maka ia terus minum arak bersamanya sampai waktu subuh tiba. Kemudian kembali kepada teman-temannya yang sudah lama menantinya. Tetapi, ia dibuat mabuk cinta terhadap perempuan tersebut sehingga ia menjalin hubungan besan dengan ayah sang wanita tersebut. Di manakah semua itu dari kepribadian Al-Ma'mun yang sudah dikenal dalam agama, ilmu, dan perilakunya yang meniru jejak-jejak para khalifah yang lurus dari nenek moyangnya dan jejak-jejak keempat khalifah, pilar-pilar agama, diskusinya dengan para ulama, dan keteguhannya dalam menjaga batas-batas Allah, solat-solat, dan hukum-hukumnya. Bagaimana boleh dituduhkan kepadanya perilaku orang-orang fasik yang banyak kebatilan-kebatilannya untuk berjalan-jalan tanpa arah pada malam hari seperti orang-orang Arab yang sedang dimabuk rindu? Di manakah semua itu jika dihubungkan dengan derajat putri Al-Hasan bin Sahal dan kemuliaannya, serta harga diri dan kehormatan yang ada di rumahnya? Hikayat-hikayat seperti ini banyak sekali dan sudah terkenal dalam buku-buku para sejarawan.
yang mendorong pemalsuan kisah-kisah tersebut dan pembicaraan-pembicaraan terhadapnya adalah tenggelam dalam syahwat-syahwat yang diharamkan, ingin bebas dengan perkara-perkara yang memabukkan dan menjustifikasi perilaku mereka yang bejat itu dengan kisah-kisah tersebut. Karenanya, Anda melihat mereka bersemangat untuk menyebarkan kisah-kisah tersebut dan mencari-carinya ketika mereka menelisik buku-buku catatan resmi kerajaan. Seandainya mereka meniru perilaku-perilaku para khalifah yang positif dan sifat-sifat sempurna yang layak dan masyhur dari mereka, maka sungguh hal itu lebih baik bagi mereka, seandainya mereka mengetahui. Suatu hari, aku pernah mencela sebagian pangeran karena hobinya menyanyi dan memainkan gitar. Aku berkata kepadanya, hal ini bukan termasuk bagianmu dan tidak layak untuk posisimu. Ia berkata kepadaku, apakah Anda tidak mengetahui Ibrahim bin Al-Mahdi? Ia adalah master dalam bidang ini dan pemimpin para penyanyi pada zamannya. Aku berkata kepadanya, Subhanallah. Apakah Anda tidak meniru ayahnya atau saudaranya? Atau apakah Anda tidak tahu bagaimana hal itu membuat Ibrahim terlepas dari posisi-posisi mereka, tidak menjadi penguasa karena saking banyaknya mencari ilmu? Namun, ia tetap tuli dari kritikanku dan berpaling. Allah Maha memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Di antara kisah-kisah yang lemah adalah kisah yang disebutkan para sejarawan dan para penukil tentang Ubaidiyyin, Khalifah-Khalifah Syiah di Qoirtiwan dan Kairo bahwa mereka bukan termasuk Ahlul Bait, dan cercaan terhadap nasab mereka yang sampai kepada Ismail bin Ja'far as-Sadiq. Dalam hal itu mereka berpegang kepada cerita-cerita buatan orang-orang yang lemah dari Khalifah-Khalifah Bani Abbas, untuk menjilat mereka dengan cara mencerca orang-orang yang menjadi oposan mereka dan mencari variasi untuk mendapatkan kesenangan dengan musuh-musuh mereka, sebagaimana yang akan kami sebutkan sebagiannya dalam kisah-kisah mereka. Mereka lupa dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang mendustakan dakwaan mereka, dan membantah mereka. Sesungguhnya mereka telah sepakat mengenai permulaan Daulah Syiah, bahwa ketika Abu Abdillah Al-Muhtasib mengundang rida dari keluarga Nabi Muhammad di Kutamah sehingga kabarnya terkenal dan pengamanannya terhadap Ubaidillah Al-Mahdi dan anaknya Abu Al-Qasim diketahui, maka keduanya khawatir atas dirinya. Kemudian keduanya melarikan diri dari timur tempat kekhalifahan menuju barat hingga sampai Mesir. Di Iskandariyah, keduanya keluar dengan penampilan seorang saudagar. Akan tetapi, kabarnya tercium oleh Isa an-Nausyari gubernur Mesir dan Iskandariyah. Maka ia menyebarkan pasukan untuk menangkapnya hingga ketika keduanya sempat diketahui, mereka menghilang lagi dengan penyamaran, lalu lari menuju Maghribi. Mereka juga sepakat bahwa Al-Mutadid memberikan perintah kepada Agalibah, para pemimpin Afrika di Kairouan dan Bani Midrar, para penguasa Sijil Masah untuk mencari keduanya di seluruh penjuru dan menyebarkan mata-mata secara intensif. Al-Yasa, penguasa Sijil Masah dari keluarga Midrar menemukan tempat persembunyian keduanya di negerinya. Maka ia langsung melakukan penangkapan terhadapnya demi memuaskan khalifah. Hal itu terjadi sebelum kelompok Syiah mengalahkan Bani Ahlab di Kairouan. Kemudian setelah itu seruan Syiah tampak di Maghribi dan Afrika lalu di Yaman, Iskandariyah, Mesir, Syam dan Hijaz. Mereka merebut separuh wilayah kekuasaan Bani Abbas. Bahkan mereka hampir menguasai tempat-tempat mereka dan meruntuhkan kekuasaan mereka. Sungguh, propaganda mereka ditampakkan di Irak oleh Amir al-Basasiri dari kalangan Dailam yang non-Arab, yang mengalahkan penguasa-penguasa Bani Abbasiyah dalam suatu persengketaan antara dirinya dengan para pangeran non-Arab lainnya. Ia melakukan propaganda kepada mereka selama setahun penuh di Dailam. Bani Abbasiyah terus tertahan di daerah kekuasaannya sendiri,
Sementara Bani Umayyah berada di belakang laut di Andalusia, menanti dengan sorak-sorai permusuhan dan peperangan terhadap mereka. Bagaimana semua itu terjadi kepada orang yang mengaku memiliki nasab dengan Ahlul Bait secara berdusta? Ambillah pelajaran dari keadaan Al-Kirmiti ketika ia mengaku memiliki nasab dengannya. Bagaimana dakwahnya gagal, para pengikutnya bercerai-berai, dan keburukan serta tipu dayanya cepat terbongkar. Maka buruklah kesudahan mereka dan mereka merasakan pedihnya ulah mereka sendiri. Andai kata kelompok Ubaidiyyin juga berdusta dalam pengakuan tersebut, maka pasti akan terungkap meski butuh waktu lama. Apapun perilaku yang dimiliki seseorang, diketahui, walau ia menyangka tersembunyi. Daulah Ubaidiyyin atau Syiah, berlangsung selama sekitar 270 tahun. Mereka menguasai makam Ibrahim, tempat sholat Ibrahim, tempat tinggal Rasulullah, makam beliau, tempat wukuf orang-orang haji, dan tempat turunnya para malaikat. Kemudian kekuasaan mereka hilang secara total, dengan tetap adanya loyalitas dan kecintaan terhadap mereka dan keyakinan bahwa nasab mereka terhubung dengan Ismail bin Ja'far bin As-Sakik. Setelah kedaulatan mereka runtuh, mereka berulang kali melakukan demonstrasi dan melakukan propaganda untuk bid'ah-bid'ah mereka. Mereka menyorak-nyorakkan nama anak-anak mereka yang mereka sangka berhak untuk memegang kekhalifahan dengan adanya wasiat dari imam-imam terdahulu. Seandainya mereka ragu dalam nasab mereka, maka mereka tidak akan mengalami bahaya-bahaya dalam membela keyakinan mereka. Sesungguhnya pelaku bid'ah yakin dengan bid'ahnya, dan tidak mendustakan dirinya dengan apa yang dijalaninya. Anehnya, bagaimana Qadi Abu Bakar Al-Bakilani guru besar ahli kalam mengikuti pendapat lemah tersebut? Jika alasannya adalah karena penyimpangan kaum Syiah tersebut dari agama dan ekstremitas mereka dalam paham Rafidah, yakni penolakan terhadap khalifah selain Ali, maka hal itu bukan merupakan latar belakang permulaan daulah mereka. Ketepatan nasab mereka bukanlah jaminan keselamatan mereka dari siksa Allah atas kekafiran mereka. Allah berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam tentang putranya. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan, sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mengetahui hakikatnya. Quran Surah Hud ayat 46. Rasulullah ketika menasihati Fatimah, beliau bersabda, "Wahai Fatimah, beramalah, karena sesungguhnya aku sedikit pun tidak dapat menyelamatkanmu dari siksa Allah." Ketika seseorang mengetahui suatu masalah atau meyakini suatu perkara, tentulah ia akan membelanya. Hanya Allah yang berkata benar, dan Dia yang menunjukkan jalan. Kaum Syiah tersebut menjadi sasaran negara-negara dan berada di bawah kekuasaan para penguasa tiran, karena banyaknya golongan mereka dan penyebaran mereka sampai di tempat-tempat yang jauh serta berulang kalinya pemberontakan mereka. Kondisi mereka yang terus tertekan membuat tokoh-tokoh mereka bersembunyi dan hampir tidak dikenali lagi. Sebagaimana yang dikatakan seorang penyair, "Andai kau tanya hari tentang namaku, ia takkan tahu. Dan tentang tempatku, juga takkan tahu." Bahkan Muhammad bin Ismail kakek Ubaidillah Al-Mahdi dijuluki Al-Maktum, yakni yang tersimpan. Yang menamakan demikian adalah kelompok mereka, karena mereka sepakat untuk menyembunyikannya demi menyelamatkannya dari orang-orang yang memusuhi mereka. Kemudian kelompok Abbasiyah menggunakan kesempatan tersebut untuk mencerca nasab mereka, dan mencari muka dengan pandangan yang lemah tersebut di hadapan orang-orang yang lemah dari kalangan khalifah mereka. Selain untuk memuaskan para pendukung dan para amir atau pangeran daulah mereka yang terjun berperang menghadapi musuh.
Dengan cara tersebut mereka membela diri mereka dan kesultanan mereka dari tuduhan lemah untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang telah mengalahkan mereka di Syam, Mesir, dan Hijaz, yakni kelompok Syiah dan para pendukung dakwah mereka. Para hakim di Baghdad sampai membuat penetapan bahwa mereka bukan berasal dari nasab yang mereka akui tersebut. Ketetapan para hakim ini disaksikan oleh tokoh-tokoh umat, seperti Syarif Ridha dan saudaranya Al-Murtada Ibnu Al-Bathawi, dan dari kalangan ulama ada Abu Hamid Al-Isfiraini, Al-Quduri, Ibnu Al-Akfani, Al-Abyawardi, Abu Abdillah bin An-Nu'man ahli fikih Syiah dan lainnya, dengan disaksikan oleh banyak orang. Hal itu terjadi pada tahun 460 pada masa kekuasaan Al-Qadir. Persaksian mereka didengar oleh banyak rakyat di Baghdad yang mayoritasnya pendukung Bani Abbas yang mencerca nasab tersebut. Kemudian hal itu dinukilkan oleh tukang berita sebagaimana mereka dengar, dan mereka riwayatkan sebagaimana mereka hafal, meski kebenaran bertolak belakang dengannya. Surat Al-Mutadid kepada Ibnu Al-Ahlab di Kairouan dan Ibnu Midrar di Sijil Masah berkaitan dengan Ubaidillah adalah saksi yang paling jujur dan bukti yang sah tentang kebenaran nasab mereka. Al-Mutadid adalah orang yang paling tahu tentang nasab Ahlul Bait daripada yang lain. Sementara kerajaan dan kekuasaan merupakan pasar dunia, kepadanyalah ilmu-ilmu dan keahlian didatangkan, di dalamnya hikmah-hikmah yang hilang dicari, dan kepadanyalah kendaraan-kendaraan riwayat dan berita dikendalikan. Sesuatu yang laku di sana tentu akan laku di semua tempat. Jika kerajaan menjauhkan diri dari sikap sewenang-wenang, kezaliman, kebodohan, sifat-sifat yang hina, dan menempuh jalan yang lurus, maka yang laku adalah emas yang murni dan perak yang bersih. Namun, jika kerajaan bertindak secara pragmatis, berpihak kepada orang-orang dengki dan menjalin kerja sama dengan makelar-makelar kebatilan dan kesesatan, maka yang laku adalah sesuatu yang buruk dan palsu. Orang yang memiliki kemampuan analisa dan wawasan luas akan menggunakannya sebagai timbangan pandangan, penelitian, dan penelusurannya. Yang serupa dengan kisah di atas dan lebih parah darinya adalah obrolan orang-orang yang mencerca nasab Idris bin Abdillah bin Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang menjadi imam setelah ayahnya di Maghribi paling barat. Mereka menolak nasab ini dengan berdasarkan prasangka bahwa asal-usul kandungan yang melahirkan Idris adalah dari Rashid budak mereka, bukan dari Idris Al-Akbar ayahnya. Betapa keterlaluannya mereka. Betapa bodohnya mereka. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Idris Al-Akbar menjalin hubungan pernikahan di Barbar dan bahwa sejak ia masuk Maghrib hingga wafat, ia hidup di pedesaan. Dan kondisi pedesaan pada masa itu tidak ada sesuatu yang samar, sehingga tidak ada tempat-tempat yang mencurigakan atau mengundang prasangka buruk. Kondisi istri-istri mereka juga dilihat dan didengar oleh orang-orang yang menjadi tetangga mereka karena rumah-rumah mereka saling berdekatan dan berdampingan. Rashid yang merupakan budak mereka, melakukan tugas-tugasnya di bawah persaksian dan pengawasan keluarga besar dan seluruh tetangga mereka. Seluruh penduduk Barbar Maghrib sepakat untuk melakukan baiat terhadap Idris Al-Ashgar setelah ayahnya. Mereka loyal dan patuh terhadapnya secara sukarela, berjanji setia untuk mati demi membelanya dan ikut serta dalam peperangan-peperangannya. Seandainya mereka berbicara kepada diri mereka sendiri dengan tuduhan tersebut, atau telinga mereka mendengarnya walaupun dari musuh yang jauh atau dari orang munafik, maka mereka tentu enggan untuk melakukan hal-hal tersebut, walaupun hanya sebagian. Demi Allah, tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Ucapan-ucapan seperti itu muncul dari Bani Al-Abbas dan dari Bani Al-Ahlab yang merupakan gubernur mereka yang berada di kawasan Afrika.
Kisah yang sebenarnya adalah ketika Idris Al-Akbar melarikan diri ke Maghrib karena perang Fah, maka Al-Hadi memerintahkan kepada Bani Al-Ahlab untuk menangkapnya dan menyebarkan mata-mata secara intensif untuk meringkusnya. Namun mereka gagal menemukannya. Idris tiba di Maghrib dengan selamat. Maka di sana kekuasaan dan dakwahnya berkembang secara sempurna. Ketika Ar-Rasyid memegang tampuk kekuasaan, gubernurnya yang berkuasa di daerah Mesir mendukung kaum Alawiyah secara sembunyi-sembunyi, dan berusaha mencari muka dalam kasus selamatnya Idris ke Maghribi. Ar-Rasyid pun membunuhnya. Syamah, salah seorang budak Al-Mahdi ayah Ar-Rasyid, melancarkan tipu daya untuk membunuh Idris. Ia berpura-pura menjadi pengikut setia Idris dan menyatakan berlepas diri dari Bani Abbas. Idris menerimanya dan menjadikannya kawan dekat. Maka ketika Idris tengah sendirian, Syamah meracuninya melalui makanan yang diberikan kepadanya sehingga Idris meninggal. Berita meninggalnya Idris sampai kepada para penguasa Abbasiyah. Mereka menyambutnya dengan gembira karena mereka berharap terputusnya propaganda Al-Alawiyah, keturunan Ali bin Abi Thalib di Maghrib dan pembasmian virus-virusnya. Ketika mereka mendengar kabar yang beredar tentang asal-usul Idris bin Idris, harapan mereka pun pupus. Dengan begitu, dakwah Al-Alawiyah kembali lagi dan golongan Syiah hidup lagi di Maghrib. Kerajaan mereka dengan kepemimpinan Idris bin Idris mulai berkembang lagi. Hal itu menjadi serangan yang lebih menyakitkan bagi kelompok Abbasiyah daripada hunjaman panah. Kegagalan dan kelemahan telah menjangkiti kerajaan Arab, sehingga mereka tidak mampu mencapai kawasan-kawasan yang jauh. Kemampuan Ar-Rasyid untuk membinasakan Idris Al-Akbar yang berada di Maghrib dan yang diliputi oleh bangsa barbar hanya sebatas meracuninya. Untuk mengatasi kendala tersebut, para penguasa Abbasiyah memberikan instruksi kepada wakil-wakilnya dari Bani Al-Ahlab di Afrika untuk menjadi benteng bagi mereka dan membasmi bibit-bibit sebelum berkembang biak. Al-Ma'mun dan para penguasa setelahnya terus memberikan perintah seperti itu. Namun Bani Al-Ahlab yang menjadi sekutu Bani Al-Abbas tersebut tidak mampu membendung arus bangsa barbar Maghribi. Untuk melawan mereka, para penguasa Bani Al-Abbas harus menggalang peperangan yang besar terhadap mereka, karena kekhalifahan mereka telah digerogoti oleh serangan-serangan dari penguasa-penguasa non-Arab. Bahkan mereka mengendalikan kekuasaan dan kebijakan-kebijakan kekhalifahan sesuai dengan keinginan mereka, baik melalui jalur tokoh-tokoh, upeti, staf ahli strategi, dan segala kebajikan yang positif maupun negatif. Hal ini sebagaimana yang digambarkan penyair mereka. Khalifah disangkar antara penasihat dan orang jahat, berucap sebagaimana keduanya berucap. Laksana burung beo yang taat. Karena itu, para penguasa Bani Al-Ahlab khawatir dilaporkan buruk kepada penguasa Abbasiyah. Mereka membuat alasan-alasan yang dapat membebaskan mereka dari ancaman tersebut. Ada kalanya mereka menghina Maghribi dan penduduknya, melakukan teror dengan cara menyebarkan opini negatif terkait dengan Idris dan para penggantinya. Mereka mengampanyekan bahwa Idris telah melewati batas-batas wilayah. Mereka giat memberikan hadiah dan upeti-upeti yang besar kepada sang khalifah untuk menunjukkan penghormatan mereka terhadapnya, mengisyaratkan dahsyatnya kekuatannya, mengagungkan perintahnya, dan menunjukkan kesiapan mereka untuk memusnahkan dakwah Syiah jika mereka diperintahkan. Ada kalanya mereka mencerca nasab Idris dengan cercaan yang dusta tersebut untuk merendahkan derajatnya tanpa memperhitungkan apakah tuduhan mereka itu benar ataukah salah. Hal itu karena jarak yang jauh, dan akal lemah dari orang-orang kerdil Abbasiyah dan bawahan-bawahan mereka dari kalangan non-Arab yang menerima begitu saja ucapan dan cerita orang. Itulah kebiasaan-kebiasaan mereka, hingga akhirnya kekuasaan Bani Al-Ahlab tamat.
Namun cercaan-cercaan buruk itu terdengar di telinga orang-orang yang dungu dan sebagian orang-orang yang memusuhi mereka yang memasang telinganya lebar-lebar terhadap tuduhan-tuduhan tersebut, dan menjadikannya sebagai modal untuk memusuhi para penerus kekuasaan Syiah ketika timbul persaingan. Betapa buruk perilaku mereka. Kenapa mereka berpaling dari tujuan-tujuan syariat? Tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan di dalamnya. Idris dilahirkan oleh bapaknya dari pernikahan yang sah. Penyucian Ahlul Bait dari tuduhan seperti itu adalah bagian dari akidah orang-orang mukmin. Allah telah menghilangkan kotoran dari mereka, dan menyucikan mereka sesuci-sucinya. Nasab Idris suci dari kotoran dan disucikan dari kotoran sesuai dengan keterangan Al-Quran. Barang siapa yang berkeyakinan selain itu, maka ia kembali dengan dosanya dan memasuki kekafiran dari pintunya. Saya telah menulis bantahan secara panjang lebar dalam masalah ini untuk menutup pintu-pintu keraguan dan menepis kedengkian dalam hati orang yang dengki. Lebih-lebih setelah kedua telinga saya mendengar orang yang mencerca mereka bersikap melewati batas terhadap mereka, mencela nasab mereka secara dusta, mengaku menukilnya dari sebagian sejarawan Maghrib yang telah menyimpang dari Ahlul Bait dan ragu dalam mempercayai orang-orang salaf mereka. Apapun yang mereka lakukan, Ahlul Bait adalah keluarga yang telah disucikan dari apa-apa yang mereka tuduhkan dan terjaga darinya. Meniadakan aib dari sesuatu yang mustahil ada aibnya adalah aib itu sendiri. Namun saya mendebat mereka dalam kehidupan dunia, dan saya berharap agar mereka mendebatku pada hari kiamat. Hendaklah Anda ketahui bahwa kebanyakan orang-orang yang mencela nasab mereka adalah orang-orang yang dengki terhadap para pengganti Idris dari kalangan yang menisbatkan diri kepada Ahlul Bait, atau orang yang menyusup ke dalam keluarga mereka. Pengakuan memiliki nasab Ahlul Bait adalah pengakuan yang besar bagi seluruh umat Islam dari generasi ke generasi. Orang yang mengakunya akan mendapat perhatian dari manusia. Karena nasab Bani Idris di negeri-negeri mereka di Fes dan di seluruh negeri Maghrib sudah sangat masyhur, maka hampir mustahil seseorang yang bukan termasuk mereka lalu mengaku termasuk dari mereka. Sebab umat Islam dari generasi ke generasi meriwayatkan nasab mereka. Rumah Idris, kakek mereka dan pendiri kota Fes berada di tengah-tengah mereka. Masjidnya berdampingan dengan toko-toko dan jalan-jalan mereka. Pedangnya terhunus di pucuk menara azan yang besar di tempat mereka. Demikianlah dan begitu banyak bukti sejarah tentang mereka yang melewati batas-batas mutawatir berlipat-lipat. Bahkan seolah-olah sejarah mereka dapat dilihat oleh mata kepala. Jika orang lain melihat nasab tersebut, menyaksikan kemuliaan-kemuliaan yang dilimpahkan Allah kepada mereka, melihat kebesaran kerajaan yang meliputi kemuliaan nasab Nabi yang berasal dari para pendahulu mereka di Maghrib dan ia yakin bahwa ia tidak termasuk dari mereka, usaha paling maksimal yang dilakukan orang-orang yang mengaku memiliki nasab dari mereka, namun tidak memiliki bukti-bukti kuat adalah menerima fakta tentang mereka. Karena orang-orang sudah mengetahui dan mempercayai nasab-nasab Ahlul Bait tersebut. Sangat jauh perbedaan antara ilmu dan dugaan, juga antara fakta yang berdasarkan keyakinan dan sekadar penerimaan. Ketika selain mereka tersebut mengetahui sendiri hal itu, maka ia pun menjadi iri. Banyak dari mereka yang ingin mengembalikan Ahlul Bait dari kemuliaan mereka menjadi orang-orang yang rendah dan hina. Hal itu karena mereka dengki sehingga mereka mengambil jalan ingkar, permusuhan, dan mengadakan kedustaan dengan cercaan yang lemah dan ucapan dusta. Sebab, mereka menyangka adanya kemungkinan untuk menyerupai Ahlul Bait tersebut. Betapa jauh kemungkinan itu. Sepengetahuan saya, di negeri Maghrib tidak ada Ahlul Bait yang kejelasan nasabnya menyamai nasab keluarga Idris dari keturunan Al-Hasan.
Para pembesar mereka pada masa sekarang di Fes berasal dari keturunan Yahya al-Huti bin Muhammad bin Yahya al-Awam bin al-Qasim bin Idris bin Idris. Mereka adalah para pemimpin Ahlul Bait di sana dan yang bertempat tinggal di tempat tinggal kakek mereka Idris. Mereka juga memiliki hak kepemimpinan terhadap rakyat Maghrib secara keseluruhan, sebagaimana yang insya Allah akan kami sebutkan dalam pembahasan Al-Adarisah, raja-raja keturunan Idris. Di antara bentuk pernyataan tidak berdasar sekaligus pendapat yang rapuh adalah apa yang telah dinukilkan oleh orang-orang yang lemah pendapatnya dari kalangan fukaha ahli fikih Maghrib tentang Imam Al-Mahdi. Mereka mencerca Imam Al-Mahdi, pemimpin Daulah Al-Muwahhidin, menuduhnya sebagai tukang sulap dan memutarbalikkan perjuangannya dalam menegakkan tauhid yang benar, memerangi orang-orang durjana dan mendustakan semua pengakuan-pengakuan mereka. Bahkan mereka sampai mempermasalahkan hubungan nasab orang-orang Al-Muwahhidun dengan Ahlul Bait. Yang mendorong fukaha untuk mendustakan Al-Mahdi adalah unsur dengki yang tersimpan dalam hati mereka terhadap sesuatu yang dimiliki Al-Mahdi. Ketika mereka melihat Al-Mahdi bangkit dalam ilmu, fatwa, dan agama, lalu memiliki keistimewaan dari mereka karena ia diikuti pendapatnya dan didengar perkataannya, maka mereka segera melemparkan tuduhan-tuduhan tersebut kepadanya, mencela pendapat-pendapatnya, dan mendustakan pengakuan-pengakuannya.